Rekan-rekan muda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi realitanya berkat yang kita terima, berkat yang ada pada kita itu yang berbeda. Meskipun kita semua diberkati oleh Tuhan, tapi hidup berkat kita itu berbeda. Kenapa menjadi berbeda? Tentu kita bisa melihat bacaan-bacaan hari ini yang bisa menjadi refleksi bagaimana kita menghidupi kehidupan kita di dalam Tuhan. Di dalam bacaan pertama diingatkan bahwa barangkali kita, kehidupan berkat kita itu menjadi berkurang atau kelihatannya sedikit karena kita menjadi orang yang menjauhi Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka dengan sendirinya berkatnya akan menjadi berlimpah kalau dia pada akhirnya mengakui, menyesal, dan bertobat di dalam hidup. Maka sebenarnya berkat di dalam hidup itu rumus yang pertama diperoleh atas nama keadilan. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan Tuhan mengizinkan itu dalam hidup kita. Tapi ada juga berkat yang kita peroleh dalam kehidupan kita bukan lagi atas nama keadilan, tetapi atas nama kemurahan hati Allah. Dan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Berkat itu sebenarnya kalau diukur secara adil tidak layak, tidak pantas kita terima. Menerima misalnya kesetiaan pasangan yang jauh lebih setia dibandingkan kita, itu adalah berkat kemurahan. Seharusnya berkat kesetiaan itu kita dapatkan kalau kita sama-sama setia. Berkat kita memperoleh rezeki yang melimpah, seharusnya kita dapatkan karena kita bekerja keras, berjuang dengan tekun. Tapi tak jarang ya, banyak anak yang diberkati dengan rezeki yang melimpah karena orang tuanya, atau sebaliknya. Ada orang tua yang diberkati dengan rezeki yang melimpah karena anak-anaknya. Bahkan lagi ada orang tua yang sebenarnya saya tahu dengan baik memperlakukan dengan tidak benar, dengan tidak adil anak-anaknya, tetapi pada masa tuanya dirawat, dijaga, ditemani. Itu berkat rahmat yang melimpah karena kemurahan Tuhan lewat orang-orang sekitar kita. Kalau kita tadi mendengarkan dalam intensi misa, ada yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-60, saya pernah mendengar juga yang ke-80, ke-90. Tentu di balik itu semua, barangkali memang berkat Tuhan itu mereka terima karena keadilan, karena mereka berjuang untuk menjadi setia. Dan Tuhan memberikan berkatnya. Tetapi bisa jadi Tuhan memberikan kemurahannya dalam hidup kita. Maka kalau di dalam bacaan Injil, kata-kata bahwa kita dikatakan bahwa celakalah ya kepada kelompok orang tertentu, pertama-tama mereka dikatakan celaka karena menolak Tuhan. Menolak Yesus sebagai utusan Allah. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita menolak sesuatu yang penting dalam hidup kita selain Allah, tetapi orang-orang yang kita cintai, bisa saja celaka itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi ingat juga, kalau kita mengalami celaka di dalam hidup, tidak otomatis berarti kita menolak Tuhan.
Bukan otomatis berarti kalau kita mengalami sesuatu yang celaka, penderitaan dalam hidup kita itu tidak benar juga, tidak benar juga. Tidak otomatis, kesimpulannya begitu. Karena kadang-kadang kita menerima celaka karena ya efek bola sodok ya dari orang lain saja dalam hidup kita. Dan kita menjadi celaka penting dalam hidup kita untuk menerima realita yang susah kita terima dan menyerahkan itu kepada Tuhan supaya hidup kita tetap dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita.